Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal yang ada di layar. Kita masuk dahulu ke new dataset. Setelah masuk ke new dataset, kita klik open. Setelah klik open, ada tampilan seperti itu. Setelah itu, kita masuk ke dalam Excel-nya. Data yang ada di Excel. Kita klik angka-angkanya semuanya. Copy paste. Kita masukkan lagi ke data view. Nah, di data view-nya itu kita paste dari yang tadi di Excel. Kita tunggu dulu, sedang loading. Setelah tampilannya muncul seperti ini, kurang lebih 150 data, kita ke variable view. Nah, di variable view ini kita ganti namanya jadi kepemimpinan atau yang disingkat menjadi K. K1, K2, K3, K. Oke. Lalu BO1, BO itu artinya budaya organisasi, BO2, BO3, BO4, BO5. Ya, sudah benar. Lalu BO. Setelah itu KK1, KK2, KK itu artinya kepuasan kerja. Sampai KK5. Terus KY, kinerja karyawan. KY1, KY2, KY3, KY. Nah, setelah namanya tadi kita ubah, kita masuk ke measure. Nah, yang K tadi, bukan K1, K2, K3, tapi K aja, itu kita ganti jadi nominal. Nah, sama, BO juga seperti itu, KK juga seperti itu, dan KY juga seperti itu. Setelah diganti menjadi nominal, kita cek terlebih dahulu benar atau tidak. Oke, sudah dicek, sudah benar. Sekarang masuk ke scale. Selain yang tadi, total tadi, kita ganti scale. Setelah diganti scale semua, kita cek, sudah benar yang kepemimpinan, nominal. BO juga sudah benar, nominal. KK juga sudah benar, nominal. Dan KY juga sudah benar, nominal. Setelah itu, K tadi kita labelin total. BO tadi juga sama, kita labelin total. KK tadi juga sama, kita labelin total. Dan KY tadi juga sama, kita labelin total. Setelah itu kita masuk ke core label. Nah, kita masuk ke bivariate. Nah, kita copy K1, K2, K3, dan total K. Kita masukkan ke variables. Setelah kita masukkan, kita cek dahulu. Setelah kita cek semuanya, klik OK. Kita tunggu. Setelah ini, data uji validasi dari SPSS sudah muncul. Oke. Kita lakukan hal yang sama untuk budaya organisasi. Kita reset dahulu. Oke, setelah itu budaya organisasi 1, 2, 3, sampai 5, dan total budaya organisasi kita variables, kita copy. Nah, sudah masuk. Sama. Ke correlate, bivariate, reset. Setelah itu, kakak, kepuasan kerja, total kakak, oke. Klik. Oke. Sama, correlate, bivariate. Setelah itu reset, KY, keputusan karyawan. Oke. Maaf, kinerja karyawan. Oke, sudah masuk datanya semua. Setelah kita mengetahui data tersebut, kita lihat uji instrumennya. Uji validitas bertujuan untuk menilai valid atau tidaknya setiap item pernyataan dalam kuesioner. Dasar pengambilan keputusannya melihat dari nilai signifikannya, yaitu jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka valid. Jika lebih dari 0,05 maka tidak valid. Oke, kita lihat nilai signifikan dari kepemimpinannya.
kurang dari 0,001. Kesimpulannya, nilai signifikan K1, K2, dan K3 adalah kurang dari 0,001 atau kurang dari 0,005, sehingga validitas kepemimpinan dapat dikatakan valid. Setelah itu kita lihat budaya organisasi, signifikannya 0, kurang dari 0,001. Ya. Oke, nilai signifikan BO1 sampai 5 adalah kurang dari 0,01 atau kurang dari 0,005, sehingga uji validitas BO atau budaya organisasi itu dikatakan valid. Setelah itu kita lihat ke kepuasan kerja, sama, dia juga kurang dari 0,001 sehingga dapat dikatakan valid juga. Setelah itu yang terakhir, kita lihat ke kinerja karyawan. Oke, kurang dari 0,001. Maka nilai SIK-KY 1, 2, 3 adalah kurang dari 0,001. Nah, selanjutnya ada uji reliabilitas. Nah, bertujuan untuk menilai konsistensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan dalam kuesioner. Dasar-dasar pengambilan keputusan, data dikatakan reliable jika nilai CROPS alpha lebih dari 0,60. Oke, kita buka SPPS-nya. Untuk kita menguji kepemimpinannya. Oke, kita buka data analis, lalu ke scale, lalu ke reliability analysis. Oke, kita masukkan data kepemimpinan 1 sampai 3 tanpa memasukkan total ya. Oke, kita blok dulu. Oke, kita udah di blok. Habis itu kita pindah ke sisi kanan yang ada tulisan item, lalu kita klik OK. Selanjutnya langkah-langkahnya sama ya, sampai ke kinerja karyawan. Oke, kita masukkan budaya organisasi, sama langkahnya. Oke, kita reset dulu. Habis itu kita masukkan kinerja karyawan, kepuasan kerja, sorry. Habis itu ke scale lagi. Terakhir kita masukkan yang KY, yang kinerja karyawan. Oke, kita double blok ya. Oke, inilah reliability-nya. Oke, kita lihat hasilnya, apakah nilainya lebih besar. Oke, dari kepemimpinan ini nilainya lebih besar ya, dari 0,60. Jadi kesimpulannya adalah nilai CROPS alpha pada kepemimpinan adalah 0,914, lebih besar dari 0,60, sehingga data uji reliabilitas pada kepemimpinan dapat dikatakan reliable. Oke, lalu kita masuk ke budaya organisasi. Kita lihat di sini nilainya, total express-nya. Oke, lebih besar ya. Kesimpulannya adalah nilai CROPS alpha pada budaya organisasi adalah 0,943, lebih besar dari 0,60, sehingga data uji reliabilitas pada budaya organisasi dapat dikatakan reliable. Oke, lalu kita masuk ke kepuasan kerja. Di sini valid Excel totalnya itu 944 ya. Jadi kesimpulannya ini nilai CROPS alpha pada kepuasan kerja adalah 0,944, lebih besar dari 0,60, sehingga data uji reliabilitas pada kepuasan kerja dapat dikatakan reliable. Oke. Terus yang terakhir ada kinerja karyawan. Di sini dari 3 item sini nilainya lebih besar juga ya, yaitu 0,817, lebih besar dari 0,60, sehingga data uji reliabilitas pada kinerja karyawan dapat dikatakan reliable. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan yang namanya uji asumsi klasik. Kita bisa langsung masuk aja ke aplikasi SPSS, klik analyze, lalu klik regression, setelah itu linear. Nah, kita langsung pindahkan variabel dependent, itu ada kinerja karyawan di paling bawah, kita pindahkan ke kolom dependent. Lalu kita pindahkan juga variabel-variabel independen, ada 3 ya, kita pindahkan ke kanan bawah. Oke, selanjutnya kita bisa langsung klik statistik,
Nah, statistik di sini kita harus centang collinearity diagnostik karena untuk melakukan namanya uji multikolinearitas. Oke, selanjutnya bisa klik continue. Oke, sebentar. Nah, setelah itu bisa klik plots. Nah, plots ini kita pindahkan spreadsheet ke bagian kolom Y. Oke, sebentar kita pindahkan. Lalu setelah itu kita bisa pindahkan spread untuk ke kolom X. Oke, nah setelah itu kita harus centang normal probability plot karena kita akan melakukan uji normalitas menggunakan pplot juga. Oke, bisa klik continue. Setelah itu kita klik save. Nah, save ini kita centang bagian residual unstandardized di sini untuk melakukan uji normalitas juga. Oke. Sebentar, kita klik continue. Oke, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman untuk uji asumsi klasik. Semuanya langsung keluar hasilnya. Nanti kita bisa langsung pindahkan si hasil ini ke dalam lembar jawaban kita. Oke. Nah, ini ada gambar dari chartsnya ya, p-plot, scatter plot. Setelah itu kita bisa lihat lagi di atas. Nah, di sini ada lembar jawabannya. Nah, kalau untuk p-plot ini kita melakukan uji normalitas yang namanya kalau misalnya datanya itu mengikuti garis diagonal maka dikatakan distribusinya normal. Nah, untuk gambar hasilnya sendiri itu kita lihat mengikuti data diagonalnya ya, mengikuti garis diagonal. Nah, artinya berarti dia dikatakan distribusinya normal karena titik-titik yang menggambarkan datanya mengikuti garis diagonal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini kita harus ada langkah yang dilakukan lagi di SPSS. Oke, yang pertama itu kita klik analyze, lalu non-parametric test, legacy dialogs, dan juga yang terakhir itu kita klik one sample KS. Nah, oke. Setelah itu kita cari unstandardized residual yang tadi kita sudah centang sebelumnya di bagian. Nah, pindahkan ke bagian kanan. Oke, setelah itu kita bisa klik OK. Nah, ini ada hasilnya n-part testnya untuk Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini bisa kita copy lalu kita paste ke lembar jawaban kita. Setelah itu kita lihat nilai signifikansinya 0,434. Nah, untuk 0,434 ini kita ambilnya dari sini ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita lihat dasar pengambilan keputusannya. Kalau lebih dari 0,05 nilai signifikansinya artinya nilai residualnya berdistribusi normal. Oke. Nah, kita lihat. Nah, kesimpulannya ini berdistribusi normal karena lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya ada uji multikolinearitas. Ini tujuannya untuk mengetahui ada atau tidaknya interkorelasi, hubungan yang kuat antara variabel independen. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya itu bisa teman-teman lihat di layar. Ada yang jika terjadi multikolinearitas itu seperti apa, lalu tidak terjadi multikolinearitas pun seperti apa, dan ini untuk data yang akan kita ambil untuk uji multikolinearitas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita langsung copy lalu kita paste ke lembar jawaban kita. Kebetulan saya sudah paste. Kita lihat dasar pengambilan keputusan yang tadi ya, jika VF-nya lebih dari 10 atau toleransinya kurang dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas. Kalau nilai toleransinya lebih dari 0,10 dan VAF-nya itu kurang dari 10 maka model regresinya tidak mengalami multikolinearitas. Oke, langsung aja kita tulis kesimpulannya. Nah, nilai toleransinya itu kita ambil dari sini, yang K adalah 0,285, lalu itu adalah lebih dari 0,10 dan VF-nya adalah 3,512 kurang dari 10. Nilai toleransi BO-nya adalah 0,264 dan itu adalah lebih dari 0,10. Dan untuk nilai PIF-nya untuk yang BO adalah 3,783 kurang dari 10. Dan yang terakhir nilai toleransi KK-nya itu adalah 0,237 yang artinya lebih dari 0,10. Dan juga PIF-nya adalah KK 4,225 yang dimana kurang dari 10. Sehingga kita dapat katakan
tidak mengalami multikoliniaritas. Oke. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas, itu kita bisa langsung ambil aja datanya itu dari hasil yang sudah kita lakukan tadi ya di SPSS. Nah, ini bisa langsung di copy, lalu kita bisa paste aja. Nah, kebetulan ini saya sudah paste untuk hasil outputnya. Nah, kita bisa simpulkan ini datanya tuh nggak membentuk pola tertentu ya teman-teman, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Oke, kita uji Glaser. Nah, ini tuh kita bisa lihat nih nilainya, apakah lebih besar dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05. Kita lihat ANOVA-nya di sini. Oke. Nah, ini jadi nilai K ini 0,051 lebih kecil dari 0,05. Nilai sing BO-nya juga sama, lebih kecil, dan nilai sing KK-nya juga sama, lebih kecil, sehingga data dalam mode registrasi dapat dikatakan terjadi heterokedastisitas. Oke. Selanjutnya kita ke analisis regrensi berganda, uji simulasi F. Nah, di sini juga sama ya. Jika nilai sing itu kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh. Nah, jika nilai sing lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya tidak dapat mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya kita lihat nih ANOVA-nya, uji ANOVA-nya di sini. Oke. Seperti ini. Berarti dia itu kurang dari 0,001 kan hasilnya tadi. Nah, di sini oke, kita bisa kaitkan dengan tadi. Nah, kesimpulannya itu nilai sing adalah lebih kecil itu kan dari 0,05, yaitu nilainya itu konstan KK dan BO itu nilainya 0,01 lebih kecil, sehingga dapat dikatakan hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, interpretasi hasil kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kinerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan uji partial T. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya sesuai dengan yang ada di layar. Untuk output pengujian SPSS-nya ini kita bisa ambil dari aplikasi SPSS-nya karena kita sudah mengujinya. Nah, yang ini kita bisa ambil dari sini, kita copy lalu kita paste di lembar jawaban. Untuk kesimpulannya, untuk keseluruhan nilai signifikan variabelnya itu hipotesisnya diterima. Jadi terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya, untuk interpretasi hasil kepemimpinan yang efektif mampu memberikan arah, motivasi, dan pengawasan yang mendorong peningkatan kinerja karyawan, karena pemimpin yang komunikatif dan adil dapat meningkatkan produktivitas, serta gaya kepemimpinan yang tepat dapat memperkuat keterlibatan karyawan. Nah, untuk budaya organisasi ini jika kuat maka akan menciptakan nilai, norma, dan perilaku kerja mendorong karyawan untuk bekerja secara konsisten dan bertanggung jawab, karena nilai kerja sama dan disiplin dan inovasi dapat meningkatkan kinerja, serta budaya organisasi berfungsi sebagai pedoman perilaku kerja. Oke, lalu selanjutnya ada kepuasan kerja. Kalau untuk kepuasan kerja sendiri dapat mencerminkan perasaan positif karyawan terhadap pekerjaan, atasan, dan lingkungan yang berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas hasil kerja, karena karyawan yang puas lebih termotivasi dan loyal, serta tingkat absensi dan turnover cenderung lebih rendah. Berdasarkan nilai standaris beta, variabel kepuasan kerja yaitu sebesar 0,335 memiliki pengaruh paling besar dibanding variabel lainnya, karena kepuasan kerja merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan karena secara langsung dapat mempengaruhi sikap, motivasi, dan komitmen kerja. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nah, ini untuk output pengujian SPSS-nya. Interpretasi nilai adjust R-square adalah 0,725 yaitu 72,5%, sehingga dapat dikatakan memiliki sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama sebesar 72,5%. Variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja. Kesimpulan interpretasi hasil output SPSS, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja? Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Jawabannya adalah hasil penelitian membuktikan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.